Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa pagi ini lewat Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 19 November 2020 bersama dengan Jemaat Laharoi Telok Baru. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, syukur dan terima kasih Tuhan kami angkat kepadamu di pagi ini, karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh kuat dan sehat pada pagi ini. Kami akan melanjutkan segala kegiatan kami pada hari ini. Kami akan mau mendahulunya dengan membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami, berikan hikmat Tuhan, sehingga dapat kami membaca, merenungkan firman-Mu saat ini. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Wahyu 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Wahyu 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin. Tema renungan kita, setia mengikut Tuhan. Setia mengikut Tuhan. Makaritutu unturu puang. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang budak atau hamba harus melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Apapun yang diinginkan tuannya, meskipun itu sulit, tetapi harus dikerjakan atau dilaksanakan. Tetapi bagi hamba yang telah dibayar lunas atau telah ditebus, maka hamba itu tidak lagi melayani tuan lamanya, melainkan mengikuti tuan yang baru yang telah menebusnya. Ia telah menjadi milik orang atau tuan yang telah membayarnya dengan lunas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pula digambarkan dalam pembacaan kita saat ini
dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah melalui darah Tuhan Yesus, bahkan telah dibayar lunas. Kita bukan lagi hamba Tuhan lama mereka, yaitu dosa dan maut, tetapi menjadi pengikut Tuhan yang telah memberikan penebusan. Pengikut itu harus setia mengikut Tuhan yang telah mengaruniakan hidup dan keselamatan bagi mereka. Hal yang tidak bisa diberikan oleh tuan lama atau tuan manapun. Anak domba yang telah menebus itu harus diikuti karena dialah sumber selamat yang telah mendengar jeritan umatnya dan menebus umat manusia sehingga manusia menjadi miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita dapat menghayati bahwa kita bukan lagi hamba maut, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi sebagai pengikut Kristus yang telah ditebus dengan darah yang mahal melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita dengan setia dan taat mengikut Tuhan Sang Pemberi hidup itu. Dalam perjalanan hidup kita, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, kita terus setia kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kehidupan, Dialah yang mempunyai hidup ini. Jika demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya dengan penuh sukacita kita bersama-sama dengan anak domba Allah di surga untuk terus-menerus menikmati kasih dan anugerah dari Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, bahwa kami sebagai umat-Mu, kami bukan lagi sebagai hamba dosa, bukan lagi kami sebagai hamba maut, oleh karena kami sudah menerima penebusan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, syukur kepadamu, karena Tuhan sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu ya Tuhan, ajak kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, bersama-sama dengan segenap jemaat-Mu, jemaat Laharoi Telok Baru, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang berada dan hidup di dalam kehidupan kami. Kami akan mengangkat tugas kami pada hari ini. Beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Berikan hikmat kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini Tuhan berkati, sehingga mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi anggota jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul karena pergumulan ekonomi, Tuhan lepaskan. Bahkan ya Tuhan, mungkin ada yang bergumul karena ditinggalkan oleh yang paling dikasihi. Mari Tuhan hiburkan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami bergumul saat ini secara dunia karena adanya
COVID-19. Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari virus ini. Sekiranya ya Tuhan, boleh hilang dari muka bumi ini, dari negara kami ini, sehingga kami boleh aman beraktivitas. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memelihara dan memimpin langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.